Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا من تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwan, ma'asyarul muslimin, jamaah rumah Al-Quran Nurul Ikhlas, wabil khusus yang kita hormati sahibul bait, guru tetap pengajian Rumah Nurul Quran Nurul Ikhlas Ustaz Sidatul Muntaha, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Ustaz Syukri, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan guru-guru kita, semua jamaah dengan keadaan yang sederhana. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keberkahan dalam hidup, hajat dan doa kita mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam pembukaan pengajian kita, pengajian tafsir Al-Qur'an, atas permintaan dari penasehat Rumah Quran Nurul Ikhlas Bapak Haji Jauhar Muttaqin Al-Fakir, diamanahkan oleh beliau untuk bisa mudzakarah, untuk bisa saling mengingatkan, untuk bisa menyampaikan dari apa yang sudah Al-Fakir pahami dan ketahui. Walaupun pada malam hari ini kita belum bahas secara intensif, karena kita masih pembukaan, hanya beberapa fadilah, hanya beberapa pengertian, penjelasan tentang tafsir Al-Quran, kenapa kita diwajibkan untuk mempelajari, menuntut ilmu, khususnya ilmu tafsir Al-Quran. Kalau untuk mengembangkan ilmu ini, itu mungkin sekapasitas kita, itu mungkin nggak sanggup di antara kita. Karena tafsir Al-Quran itu hanya boleh dan dapat dipelajari dan dapat diamalkan dan dapat diajarkan kepada masyarakat minimal bagi orang yang sudah di otaknya itu 30 juz. Itu minimal. Karena memang beberapa ilmu yang mesti dipelajari dalam pelajaran tafsir Al-Quran itu bukan hanya sekedar ilmu bahasa Arab, tapi beberapa materi pelajaran itu mesti dikuasai. Kayak model baru-baru ini ada penafsir viral di negeri kita. Secara Al-Quran dia hafal, secara kuliah jurusannya memang tafsir Al-Quran, tapi di sisi lain dia nggak menguasai mata pelajaran yang lain. Maka apa? Dia berfatwa dan memberikan hukum. Dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa Nabi SAW itu masuk surga. Artinya mungkin di sisi tafsir Al-Quran dia menguasai, tapi usul fikih dia nggak menguasai. Ini bahkan berantakan. Bisa berantak? Bisa berantakan. Ya logikanya Nabi SAW menjamin daripada 10 sahabat yang akan masuk surga. Ini baru kelasnya sahabat. Karena manusia terbaik sebelum sahabat ini Nabi kita Muhammad. Kalau logikanya sahabat saja diberikan jaminan mereka bisa masuk surga, ini apalagi kelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mudah-mudahan pengajian kita sederhana, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa manfaat. Minimal apa yang bisa kita baca dari sholat kita, dari ibadah kita, minimal kita pikirannya nggak ngelantur, minimal kita konsentrasi, minimal kita menemukan titik khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Yang sering saya sampaikan, kita itu kalau sholat, salah satu pengaruh kenapa kita bisa pikiran kita itu ngayal kemana-mana, menghayal kemana-mana, mikir apaan aja, itu salah satunya kita ini nggak memahami apa yang kita baca dari arti Quran yang kita baca. Ya mungkin secara hafalan kita hafal, kulhu bukan main kita bolak-balik. Pengen tidur sampai bangun tidur, ditanya kulhu insya Allah hafal, bener nggak kira-kira? Selebar babakan Jatiwaringin itu nggak ada yang nggak hafal kulhu. Mulai tukang ojeknya, mulai tukang dagangnya, tukang pecel ayamnya, pedagangnya, pembisnisnya, atau orang sesibuk apapun, kalau ditanya kulhu insya Allah hafal. Tapi apakah tahu artinya? Ini masih menjadi polemik di antara kita. Maka di antara kita saat kita sembahyang itu banyak ngayalin kemana-mana. Nah, salah satu faktor kenapa itu bisa terjadi, kenapa sholat kita tuh mikirin segala A, B, sampai Z mungkin kita pikirkan, anak kita pikirkan, istri kita pikirkan, kemudian bayaran sekolah dan lain sebagainya, kerjaan pun demikian kita pikirkan. Salah satunya kenapa pikiran kita itu nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk dalam pelaksanaan salat, itu salah satu faktor yang paling tajam adalah kita itu nggak mengerti ucapan yang kita ucapkan ketika kita melaksanakan salat. Baik itu tasbihnya, baik itu bacaan Qur'annya. Ulama-ulama kami dan guru-guru kami itu memberikan sebuah pendapat. Salah satu yang bisa membuat dorongan kuat untuk kita bisa khusyuk dalam pelaksanaan salat adalah kita ngerti apa yang kita baca. Kita paham. Minimal sedikit demi sedikit kita belajar. Nah, inilah salah satu keinginan besar, planning besar, dan keinginan kuat dari penasehat Rumah Quran Nurul Ikhlas, Bapak Haji Jauhar Mutaqin, yang punya keinginan istimewa, yang punya keinginan agar jamaah daripada Rumah Quran Nurul Ikhlas ini minimal tafsir-tafsir dari surat pendek ini minimal kita paham, minimal kita ngerti, minimal saat kita sholat itu semuanya ikut sertakan dalam pikiran kita, itu hadir di dalam hati kita. Minimal agar kita sembahyang itu kita nggak mikirin lagi A, B, C sampai Z. Minimal ada 1, 2 dan beberapa persentase yang maksimal saat kita sudah belajar tafsir, minimal itu nyangkut di otak kita. Agar apa? Agar mulut kita mengucap, kemudian hati kita merenung, kemudian otak kita berpikir. Sinkronlah semua, dan insya Allah mudah-mudahan salat kita khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau dalam pelaksanaan salat, itu yang sering saya sampaikan, memang ada hukum syar'i, bahkan dalam beberapa kitab itu ada bab namanya babul hati anil khusyuk fi shalah. Jadi bab tentang dorongan seseorang untuk bisa khusyuk dalam pelaksanaan salat. Ada memang, ya salah satu ringkasannya kalau kita mau sholat, iya enggak, kemudian perut kita lapar, hidangan sudah matang, maka dahulukan makan. Nah, Imam Syafi'i ini memberikan sebuah hukum, kalau kita sekedar kita lapar, teman makanan kagak ada, ya apa yang mau dimakan? Maka dahulukan sholat. Maka Imam Syafi'i yang dikomentar oleh Imam Nawawi, 2 syarat ini harus ada. Apa? Yang pertama, kondisi kita lapar. Yang kedua, makanan sudah siap. Ada mungkin makanan sudah siap, namun perut Romanya habis makan 2 piring. Ya kan berarti kagak lapar, bener nggak? Ya kalau kayak gitu tunaikan salat. Tapi perut kita lapar, hidangan sudah siap, maka dahulukan makan. Itu salah satunya. Salah satu pelaksanaan yang enggak rukun syar'i untuk supaya kita khusyuk dalam pelaksanaan salat. Agar pas kita lagi sembahyang itu kita nggak mikirin makanan, nggak mikirin segala para kakap, nggak mikirin segala lalapan daun paya. Bener nggak kira-kira? Teh babal kita pikirin. Ya malah tadi perempongan palaknya lagi gue sisain, ya jadi sisain apa kagak ya? Iya iya. Malam tadi rumahnya ada Bang Rohman lagi. Iya ya bener aja. Bener nggak kira-kira? Itu setan Pak. Dan kemudian rukun syar'inya kalau kita lagi sembahyang, jangan sekali-kali kita ini nahan 2 hadas. Artinya apa? Kalau kita mau sembahyang kemudian kita mau kencing dan mau buang air besar, maka tunaikan dahulu. Tunaikan dahulu yang kencing dengan standarnya.
Buang air sama demikian. Tunaikan hajat kita, buang air kecil ataupun buang air besar. Jangan pakai terburu-buru, standar kita buang air kecil dan buang air besar. Begitu juga makan. Makan jangan romanya komat udah berkomandan di masjid, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terburu-buru kita makan, jangan. Ya. Jangan standar kita makan. Berapa menit kita makan? Ya, kita biasa makan itu 10 menit. Biasa kita makan itu ada yang sampai 2 jam. Biasa genteng dimakanin. Iya, segala paku sih dimakanin jadi sampai 2 jam. Betul enggak Bang? Itu namanya rukun syar'inya, dorongan untuk kita khusyuk dalam sholat. Kalau kita lagi sembahyang kata Rasul, jangan sekali-kali kita di sholat di hadapan kita itu gegarasan. Jangan sembahyang di depan kita tuh pisang goreng sama ubi rebus, sama babakan jamblang. Jangan, ya, jangan. Kalau bisa, minuman atau kopi jangan. Itu apa namanya, rukun-rukun yang mesti kita tunaikan. Kalau syar'inya insya Allah antum-antum semua, karena memang sering ngaji di Masjid Nurul Huda dan itu sering saya sampaikan, insya Allah sudah pada paham semua. Tapi apa yang kita baca dalam sholat itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan dalam persentase agar kita maksimal dalam melaksanakan sholat kita, agar kita khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Minimal subhanallah ketika kita ruku, minimal bacaan Fatihah kita, minimal itu takbiratul ihram kita, minimal bacaan iftitah kita, minimal bacaan Quran yang kita baca. Nah, khususnya memang karena masyarakat dan mayoritas yang kita ini sering baca surat-surat tafsir Al-Quran dari mulai juz amma, karena insya Allah kita mulai dari nanti surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjut kepada surat An-Nas, kemudian kita lanjut kepada surat Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, terus sampai nanti kepada Amma Yatas'alun. Itu membutuhkan proses yang mungkin agak lumayan lama. Mungkin setahun ini sampai ketemu lebaran lagi, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Itu insya Allah itu belum kelar. Karena ada beberapa surat yang memang nggak bisa kelar sehari. Ditambah itu juga nanti kita akan ada mungkin beberapa pertanyaan dari tanya jawab yang mungkin jamaah belum mengerti, atau mungkin masalah fikih itu nanti bebas. Jadi kenapa kita ini, kenapa keinginan Pak Haji Jauhar ini satu, Pak Haji Jauhar ini menekankan supaya kita ini biar kenal sama Al-Quran. Kenal sama Al-Quran, diadakannya tafsir Al-Quran bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kita memperhatikan, mentadabburi daripada hukum hakam yang ada di Al-Quran. Maka Imam Zarkashi itu dalam sebuah pendapat beliau, jadi beliau itu menamakan tafsir Al-Quran itu, kata beliau, tafsiru ilmun yufhamu bihi kitabullahil munzil ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'ani wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Jadi yang namanya tafsir, kata al-Imam Zarkashi rahimahullahu taala, kata beliau, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah, Al-Quran, untuk memahami Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, menarik kesimpulannya, hukum dan hikmah-hikmah apa yang ada di dalam Al-Quran. Penjelasan tentang apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka nanti kita akan ketemu, ada namanya ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat muhkamat ini tanpa perlu ditafsirkan, ini sudah jelas, sudah bisa kita artikan. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Allah yang maha satu. Nggak ada lagi Allah dua, nggak ada lagi Allah tiga. Sudah dalil qat'i, sudah tidak bisa terbantahkan oleh apapun. Tidak ada Allah di sini dan Allah beda dengan di Bogor. Tidak ada Allah di sini beda dengan di Arab. Tidak ada Allah di Mekah beda dengan Allah di Jatiwaringin. Tidak. Qul huwallahu, Allah yang maha satu, yang maha esa, yang maha tunggal. Ini namanya ayat muhkamat. Ayat yang memang tanpa perlu tafsir, ini sudah bisa kita hukumkan. Tinggal nanti penjelasan. Jadi penjelasan itu juga nanti akan ada beberapa poin. Ada bayan Qur'aniyah, ada bayan Nabawiyah. Ada memang penjelasan langsung dari Al-Quran, tafsir ayat lil ayat. Ada tafsir yang menjelaskan ayat kepada ayat yang lain. Jadi bersangkutan. Itulah sempurnanya Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu dikatakan kitab suci, salah satunya adalah ayat satu dengan ayat yang lainnya ini tidak saling berbenturan dan kontradiksi. Jadi ayat satu mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah yang maha satu. Nggak mungkin di ayat mungkin surat Al-Furqan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Kahfi itu mengatakan Allah dua, apalagi tiga. Satu kali dia mengatakan satu, semua ayat dan semua surat dia akan mengatakan tetap Allah itu satu. Itulah sempurnanya Al-Quran. Maka Allah itu ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu, mereka itu mengatakan Al-Quran itu hanya bikinan-bikinan Muhammad. Al-Quran itu hanya sekedar dongeng-dongeng yang ditulis oleh Muhammad. Itu Allah langsung wahyukan kepada Nabi kita. Ditantangin nama Allah. Apa bahasa Allah dalam Al-Quran? Ya enggak? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Tuh lihat bahasa Allah. Ini bahasa tantangan namanya. Kalau orang-orang kafir, orang-orang Quraisy kafir pada saat itu, orang-orang jahiliyah, lihat dengerin. Kalau kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi kami, yang Allah wahyukan kepada Nabi kita, kamu ragu tentang isinya, kamu ragu bahwa Al-Quran hanya bikinan Muhammad, hanya tulisan Muhammad, lihat. Kalau kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran, iya enggak, maka bikin satu saja surat semacam Al-Quran, iya enggak, seperti apa yang kamu katakan kepada Muhammad. Ayo, kalau kamu mampu. Fa'tu bi suratin min mithli, satu saja surat yang semisal dengan Al-Quran. Ayo bikin. Kalau kamu mengatakan Al-Quran ini hanya bikinan Muhammad, kalau kamu mengatakan Al-Quran ini hanya tulisan tangan dari Muhammad, ayo bikin satu surat saja. Ditantangin lagi sama Allah dalam ayat setelahnya. Ini namanya tafsir ayat lil ayat. Wad'u syuhada'akum. Kalau kamu nggak mampu, panggil dokter-dokter kamu, panggil ahli bahasa kamu, panggil ahli-ahli sastra kamu untuk diskusi, untuk muzakarah, untuk rapat membikin satu surat semacam Al-Quran. Kamu jangan sendiri, ajak semua profesor dokter kamu. Tuh ditantangin sama kamu. Sampai sekarang ada nggak kira-kira? Ada yang mampu nggak kira-kira? Ada yang mampu nggak kira-kira? Yakin dengan Al-Quran? Yakin dengan kebenaran Al-Quran? Yakin dengan keberkahan Al-Quran? Yakin dengan Quran itu bisa memberikan pertolongan kepada kita? Harus yakin. Kalau nggak yakin, buat apa kita ngaji? Harus ya? Yakin. Oh, Ustaz mungkin belum pernah ada yang nyoba kali. Karena mungkin belum ada, jadi karena belum ada yang pernah nyoba kali, jadi belum ada yang berhasil. Kata siapa? Jangankan zaman sekarang ini, zaman dulu itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab dalam sebuah riwayat. Musailamah Al-Kadzdzab itu membuat surat semisal surat Al-Fil. Kalau kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musailamah Al-Kadzdzab itu membuat surat semacam modelnya itu kayak surat Al-Fil. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini dia ngaku sebagai nabi palsu setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, dia ngaku sebagai nabi. Dia mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril. Dia bikin satu surat semacam surat Al-Fil. Apa bunyinya? Dia bunyinya itu Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu qurtumun tawil, wa lahu zail. Itu Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Fil, gajah. Wa mal fil, wal fil demi gajah. Wa mal fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil, kamu tahu nggak apa itu gajah? Lahu qurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Walahu zail, dan punya kuping yang lebar. Artinya apa? Tanpa turun surat pun. Jadi ingat, pada saat Musailamah Al-Kadzdzab ini membacakan surat yang dia tulis, yang dia karang, itu jangankan muslimnya, kafir-kafir teman itu pada ketawa. Pada ketawa. Artinya apa? Lah ini mah kagak usah turun surat juga orang udah tahu. Yang namanya gajah punya belalai panjang, punya kuping lebar, bener nggak kira-kira? Kagak usah turun surat. Yang namanya harimau dia punya cakar, dia punya taring, dia juga belang kulitnya. Yang namanya burung dia punya sayap, dia punya paruh, dia punya kaki buat nemplok keranting satu, keranting yang dua. Bener nggak kira-kira? Nah itulah. Maka sampai sekarang tuh nggak ada satu orang pun yang berhasil
yang enggak membuat satu surat itu semacam Al-Quran. Inilah mukjizatnya Al-Quran yang sesuai apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kami yang menurunkan Al-Quran kepada hamba kami yaitu Muhammad. Kami juga dari mulai sempurnanya Al-Quran sampai nanti hari kiamat, kami akan berikan penjagaan full 100% kepada kemurnian ajaran Al-Quran. Alhamdulillah. Hanya beruntung kita jadi umat Sayyidina Muhammad. Makanya beruntung Pak kita hadir di sini untuk bukan hanya sekedar kita duduk dalam komunitas orang yang baik. Bukan hanya sekedar kita ngobrol, bukan hanya sekedar kita tatap muka, tapi ada sebuah misi yang amat sangat mulia. Apa? Kita mempelajari dari satu kewajiban kita, yaitu nuntut ilmu Al-Quran. Yang nanti kapan? Saat nanti di hari kiamat. Kenapa? Bacaan Quran yang sering kita baca, yang kita masih terbata-bata. Namun ada usaha yang kuat untuk kita bisa lancar baca Al-Quran. Abatata, huruf jinnya, ikhfa idghamnya, mad lazimnya, mad wajibnya, itu yang kita pelajari. Namun di situ kita menemui faktor kesulitan. Karena mungkin faktor usia kita, karena mungkin udah tua begini kita baru sadar. Jangan putus asa Pak. Apapun yang kita pelajari, kalau ada giroh yang kuat, semangat yang kuat, ilmu punya Allah dan Allah akan berikan kepada apa yang Allah kehendaki. Amin. Ya Rabbal, Quran itu nanti akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Quran nanti itu akan mengulurkan tangan Pak buat kita. Apa yang kita pelajari dari Al-Quran, dari bacaan Al-Quran kita, dari mungkin hafalan Al-Quran kita, nanti Quran itu akan nampak berwujud. Dia akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, adzin li an usyaffi'a lahu ya Allah. Ya Allah, saya minta izin, izinkan saya. Kenapa? Itu ada jamaah Rumah Quran Nurul Ikhlas yang setiap malam apa ya? Malam Selasa, malam Kamis, ya Allah, jamaah mereka bisa, ada yang pulang ojek, ada yang pulang jala, ada yang pulang ngajar, ada yang pulang Grab, ada yang pulang dagang. Ya Allah, disempetin waktunya, iya enggak, untuk duduk dengan orang-orang yang baik untuk mempelajari kitab Allah Al-Quran. Ya Allah, saya minta izin, ngapain? Saya memberikan pertolongan kepada pulang. Kenapa? Memang dia tuh walaupun kakinya rada gusik, iya, cuma dia rajin banget baca Al-Quran. Iya, biasa. Iya, biasa kalau digaruk ngebul. Alhamdulillah, ada yang putus asa, semangat. Ya, terus kita share dakwah, terus kita share, terus kita ajak kepada komunitas orang baik. Dan ini yang terakhir. Kenapa tadi saya sebut sering kita ini komunitas orang-orang yang baik? Jadi teman kita di dunia, kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita mendirikan komunitas, kepada siapa kita dekat, kepada siapa kita nongkrong, itu bisa jadi nanti akan menjadi faktor yang membuat kita ini diseret ke neraka jahanam. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Itu kata Allah. Teman-teman kamu, komunitas kamu yang kamu bina sebagai komunitas dalam pergaulan kalian. Kalian ngopi, kalian nongkrong, ngobrol. Teman-teman kamu se-RT, se-RW, teman SD, teman SMP, sampai mungkin sudah dewasa seperti ini. Itu mungkin satu dengan yang lainnya, itu bisa menjadi musuh nanti kapan? Nanti pada saat semua disidang di hadapan Allah. Kok kenapa? Kok bisa? Teman yang dulu kita bercanda, teman yang dulu kita ngobrol bareng, teman yang dulu kita pergi bareng, teman yang dulu kita rekreasi bareng, nongkrong bareng, iya enggak, pergi ke sana, pergi ke sini kita bareng. Kok bisa nanti di hari kiamat itu bisa menuntut kita, bisa menjadi musuh buat kita? Sekarang saya tanya Bang, Oi, nah ini masih jam 8 udah pada tepok banget matanya ya. Payah banget ini. Gurame nggak ada Gurame. Santai aja. Pokoknya mah 2 bulan lagi kita makan lagi. Masih lama ya 2 bulan. Sekarang saya tanya, kalau musuh itu nanti, kalau teman itu kita nanti bisa jadi musuh. Nah yang namanya musuh itu pengennya kita selamat apa sengsara? Pengennya kita masuk surga apa neraka? Pengennya kita selamat apa binasa? Musuh kita itu
pengennya kita itu hancur apa kagak? Pengennya kita menang apa kalah? Pengennya kita bahagia apa sengsara? Surga apa neraka? Pasti masuk neraka kita. Gimana ada musuh baik hati sama kita? Mana ada musuh yang nggak perhatian sama kita? Mana ada musuh ngasih nasihat buat kita? Benar nggak kira-kira? Nah ingat, komunitas yang kalian jalani, yang kalian bina dalam kehidupan dunia kalian, kalian berteman, kalian bergaul dengan siapapun kalian bergaul, ingat batasan kata Allah. Nanti di hari kiamat, al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah. Teman-teman kalian nanti pada hari ini, maksudnya hari kiamat, itu nanti bisa saling memusuhan kepada kalian. Bisa jadi musuh satu di antara yang lainnya di antara kalian. Loh, kok bisa jadi musuh? Yang namanya musuh tuh pengennya kita tuh sengsara, Bang. Pengennya itu kita hancur, pengennya itu kita modal. Benar nggak kira-kira? Kok kenapa? Temen dulu yang dalam kehidupan dunia padahal kita ngelancong bareng, padahal kita kondangan bareng, padahal dulu nikah juga tanggalnya pengennya bareng, padahal dulu sekolah kita nyamper dia pengen berangkat sekolah bareng, pulangnya pun demikian. Kok kenapa? Iya enggak? Pada saat di akhirat nanti bisa menjadi musuh. Oh iya, dulu dalam pergaulan nggak pernah ada batasan kita kepada teman kita. Saat kita mungkin dalam komunitas pergaulan, nggak pernah dia nasehatin kita, Pak. Nggak pernah mulutnya ngajak kita ke masjid. Nggak pernah saat sebuah ada pelampauan batas yang kita langgar dalam kehidupan dunia. Ini teman kita nasehatin kita, ngerangkul kita, nggak pernah. Maka nanti di hari kiamat, musuh terberat kita mungkin bisa menjadi teman kita. Mungkin bisa menjadi tetangga kita, Pak, yang dalam kehidupan dunia. Kecuali apa kata Allah? Illal muttaqun. Kecuali orang yang demen di masjid. Kecuali orang yang demen-demen datang dikit-dikit ngaji, dengar nasihat guru diamalin. Dikit-dikit, ya nggak ada ilmu yang disampaikan oleh guru, oleh abuya diamalin sama dia. Kalau ketemu saudaranya dia ngucapin assalamualaikum. Saat sebuah ada saudaranya melampaui batas, ya enggak, dan sikapnya yang mungkin terjerumus kepada lembah kemaksiatan, diingetin nama saudaranya. Ada sebuah batasan, ada sebuah nasihat. Yang satu di antara yang lainnya saling mempunyai hak untuk memberikan nasihat kepada saudaranya yang lain, muslim laki-laki ataupun perempuan. Karena hak seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, itu ada 6. Salah satunya adalah yang enggak saling meminta nasihat satu dengan yang lainnya sesama muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah komunitas kita seperti ini, tempatnya sederhana, yang orangnya pun sederhana, tapi niat kita sedikit pun enggak luntur dengan tempatnya, dengan keadaannya, tapi semangat kita membara. Tetapi semangat kita berkobar-kobar untuk kita bisa menuntut ilmu, untuk kita bisa mempelajari hukum hakam Allah, untuk kita bisa mendapatkan posisi yang baik nanti kelak pada saat nanti kita sudah tiada. Saat mungkin seluruh amalia kita di sidang, besar atau kecilnya, mungkin pengajian ini akan mendapatkan konten terbaik di hadapan Allah. Mungkin bacaan Quran kita yang masih terbata-bata itu yang akan menjadi kado istimewa spesial di hadapan Allah. Mungkin pelajaran tafsir kita yang kita ikhlas, nggak nuntut apa-apa. Saya mau ngaji, saya nggak mau setelah ngaji saya dipanggil ustaz, yang penting saya ngaji. Ustaz mah gelar apaan, gelar dunia, di akhir mah nggak ada gelar ustaz-ustazan. Benar nggak kira-kira? Nggak ada si anu si ani, yang penting saya ngajak, ayo ngaji, datang ke rumah Quran. Man dalla ala khair falahu ka'ajri fa'ilihi. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, diajak temannya untuk sholat, diajak temannya untuk ngaji, diajak temannya, kawannya untuk kenal guru, kenal masjid, kenal musalla, maka pahalanya seperti apa yang dia kerjakan tanpa sedikit pun Allah kurangi. Double kita ajaknya. Alhamdulillah, ayo semangat. Terus kita sebarkan dakwah kita kecil-kecilan. Memang di sini memang nggak ada apa-apa. Jadi jangan ngarepin kalau di sana mau di rumah Quran, kalau ngaji nggak pernah makan. Yang bisa makan cuman bawa nasi padang sendiri. Jangan sebungkus, beli 8 bungkus gitu. Yang mudah manfaat, insya Allah kita mulainya nanti dalam pertemuan selanjutnya. Dan tafsir pertama dari surat Al-Quran yang kita akan bahas adalah surat Al-Fatihah. Jadi nanti boleh bawa alat tulis, terserah. Jangan mau didengar aja, mau didengar jadi masalah. Karena mungkin banyak nanti istilah-istilah Arab yang mungkin nanti jadi ribet. Sekarang zaman udah canggih. Jadi beberapa hari ke depan belakangan itu saya pernah ditanya,
Ustaz, apa hukumnya main apa yang goyang-goyang itu namanya? TikTok ya? TikTok. Saya ditanya, yang nanya mama lagi bilang saudara TikTok itu dia. Iya. Lagi acara 40 hari tahlilan pakai nanya segala hukum. Ya karena saya lagi megang mic ya, singkat saya tanya, saya jawab. Jadi yang namanya TikTok, yang namanya Facebook, yang namanya WhatsApp, yang namanya apa lagi tuh? Instagram, yang namanya Twitter, itu semuanya media. YouTube juga sama, itu namanya media. Ini namanya wadah. Wadah ini akan baik atau tidak tergantung yang menggunakan. Kalau dalam teori usul fikih, al-aslu fil asy'al ibahah. Segala sesuatu kalau belum ada tekanan dalil yang melarang, maka dihukumkan boleh. Boleh. Jadi yang namanya YouTube, yang namanya TikTok dan lain sebagainya, akun media sosial, ini namanya wadah. Wadah. Baik atau tidaknya ini tergantung yang menggunakan. Kalau yang menggunakan orang-orang soleh, dia untuk share dakwah, untuk share ceramah, untuk share selawatan, untuk share baca Al-Quran, untuk share pelajaran Al-Quran, untuk share tajwid Al-Quran, maka akan insya Allah akan bernilai pahala. Amin. Saat ada orang yang nonton dan hatinya tergerak, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan ibadah. Amin. Itu luar biasa. Tapi kalau TikTok dibuat goyang-goyang kanan kiri, kemudian melintir-melintir sampai 7 kali keliling, ya haram demi Allah. Bergedek orang, benar nggak kira-kira? Itu begitu. Ya begitu juga YouTube, begitu juga apa namanya syuting bikin video lah atau apa yang lain sebagainya di Facebook dan lain sebagainya. Ya, kalau antum semua kan yang gunain Bang Rahman, ngaji buya di videoin, ayo jamaah semua yang belum datang merapat, jam parit biasanya itu yang paling pertama. Parit udah bukan main, kalau buya yang ngajar atau saya yang ngajar di masjid itu pasti ayo ngaji jamaah, ini buya udah ready banget ini. Jangan pakai kita mau mati mau bawa apa kalau kagak bawa ilmu ini. Lo tajam banget itu. Bukan main itu. Bergetar kita. Itu namanya status kebaikan. Itu bagus. Maka gunakan HP kita. Jangan HP kita isinya dangdut mulu. Ayo periksain HP masing-masing. Masih ada aja 1, 2, 3 dangdut mah. Itu malah aku silakan masih realitas. Bener nggak? Saya juga masih demen dangdut dikit-dikit. Cuman ya kita nggak sandingkan, Al-Quran mesti ada ceramah-ceramah di YouTube mesti kita dengar. Mudah-mudahan yang enggak sekali lagi, mudah-mudahan jamaah semuanya pada sehat, bisa istiqomah. Yang belum sempat hadir, ayo kita kabarin, kita share, kita rangkul, kita ajak biar duduk amprok bareng-bareng sama kita di sini. Ngajinya nggak lama. Kalau pembukaan ini mungkin agak lama, tapi besok-besok kita ngajinya nggak lama. Iya, mudah-mudahan manfaat. Yang sudah disampaikan yang benar datang dari Allah, yang salah yang khilaf yang tidak benar datang dari apa-apa pribadi. Mari kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.